Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal Qur'an. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala man uhiya bil Qur'an. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bil Qur'an. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa razikuna minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramina wa sadatal muhtaramina wa ashabal fadilah. Segenap para alimin ulama, para masyayikhinal kiram, para kiai, para dewan guru, wabil khusus para dewan guru setempat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, ta'ziman wa takriman bi ashabil hujjah. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya yang barokah. Juga tak lupa yang saya hormati para qori dan qori'ah yang sudah melantunkan suara emasnya. Kita doakan mudah-mudahan qori-qori kita Allah jadikan dan Allah tambah barokah ilmunya. Aparatur pemerintah, bil khusus Bapak Lurah Kelurahan Kelurahan Banjarsari, masih aneh talurahe dereng mantuk. Bapak RW na wenten, RT hadir, melu rajaban, namun RT oleh melu rajaban cekek. Kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini Allah jadikan para pejabat yang senantiasa meningkatkan kualitas imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia peringatan hari besar Islam, Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diprakarsai oleh para pemuda yang sudah berjibaku mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj ini, yang dimotori oleh Bapak Ustadz Mabrur ya. Ustadz malah kesing Mabrur, anaknya Haji Mab. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat haji. Ya Robbal. Tapi orang cukup nggak amin, nggak picis. Pengen haji cukup amin sih. Daftar dikit, memberikan haji, betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri asadakumullah. Syukur alhamdulillah
Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua berkumpul dalam suasana yang sangat mulia, memperingati dua peristiwa yang sangat penting, Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini Allah catat sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan acara, terlebih dahulu saya mengaturkan permohonan maaf apabila dalam penyampaian tausiah yang saya sampaikan ada tutur bahasa yang tidak sesuai dengan bahasa masyarakat setempat. Mohon dimaafkan dan dimaklumi, karena memang tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, saya dari Rangkas Bitung. Orang Rangkas mah ngomongnya Sunda, Bu. Ibu ngerti or Sunda? Ngerti or? Aja melotot kan? Sunda ngerti? Ya wong Banten ya orang ngerti Sunda ganti. Jadi wong Banten mah pun Jawa ngerti, Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab, kayak iya baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hampir setiap tahun umat Islam setiap datang bulan Rajab antusias memperingati Isra wal Mi'raj. Ternyata wajar umat Islam memperingati Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena Allah sendiri menyimpan kenangan Isra di dalam Al-Quran. Padahal ayat yang menjelaskan tentang Isra-nya Rasul dari 114 surat di dalam Al-Quran itu hanya terdapat dalam satu ayat. Yang kedua, hebatnya Al-Quran, ketika Allah menceritakan tentang Isra-nya Rasul, Allah mulai ayat tersebut dengan kalimat Subhana. Para ulama tafsir berpendapat jarang sekali Allah memulai ayat Al-Quran dengan kalimat tasbih kecuali dalam surat Al-Isra. Ini mengandung rahasia. Allah memulai ayat Al-Isra dengan kalimat Subhana atau dengan lafaz Subhana karena Allah akan menceritakan tentang perkara di luar jangkauan akal manusia. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Maha suci Allah, maha hebat Allah, maha gagah Allah. Di mana hebatnya Allah? Alladzi asra bi'abdihi, yang sudah memperjalankan seorang hamba dari mana ke mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari kota Mekah menuju Palestina hanya membutuhkan waktu bolak-balik 1/4 malam. Padahal jarak Mekah Palestina kalau dihitung dengan kilometer 1.500 kilometer. Kalau ditempuh dengan kendaraan mobil itu akan membutuhkan waktu 15 jam satu kali jalan. Berarti pulang pergi 30 jam. Tapi Rasul menempuh Isra-nya hanya membutuhkan waktu 1/4 malam. Mana bukti 1/4 malam? Di dalam surat Al-Isra ada lafaz lailan menggunakan isim nakirah, kata santri li'ifadati taklil, menuduhkan makna sedikit. Tidak masuk akal. Memang Isra itu bukan pekerjaan akal. Ngaji dikit Bu ya. Ngaji dikit. Ini ngaji. Artinya apa? Kalau pekerjaan Isra-nya Rasul kita pikirkan dengan akal, maka akal manusia akan terbatas. Mohon maaf Bu, jangankan memikirkan Isra-nya Rasul, ternyata
ciptaan Allah yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita pikirkan sama akal, akal kita mentok. Yuk coba sih kita pakai akal kita memikirkan ciptaan Allah. Jangan mikirin tentang yang ada dalam perut kita, Pak. Sulit tidak terlihat. Yang nampak di mata kita bulu. Ibu gue bulu. Bo, anu bulu, ngaji bulu, bulu, beda tempat, beda nama, betul tidak? Walaupun tetap bulu, beda tempat, beda nama. Setiap beda nama pasti beda sifat. Itulah bulu. Yuk kita hitung. Tapi AJKB bahaya. Di kepala ada bulu. Apa ngarannya? Rambut. Di bawah rambut ada bulu. Apa namanya? Saya aja ngarannya itu. Mau rambut saya itu halis. Di mata ada bulu. Arane bulu apa? Bulu mata. Turun mani ngingsor. Bulu apa ke? Kumis. Turun mani ngingsor. Bulu apa ke? Wih, aja langsung jenggot kan? Ana sing cilik kan? Iku arane bulu dan. Bulu dan. Makanya ana istilah dia kumis dan jenggot. Berarti iki dan arane iki. Di dada ada bulu namanya bulu dada. Udah sampai situ aja udah. Wis aja lanjut. Bahaya tekang sor pun anu bulu uka-uka. Tuh, perhatikan Pak. Bulu beda tempat, beda nama, betul. Setiap beda nama pasti beda sifat. Rambut kalau bertahun-tahun tidak kita potong panjang tidak. Gondrong tidak. Pertanyaannya, halis kita pernah gondrong, Bu? Anas tekan halis gondrong ya. Jadi mamawi kita mesti tua ki halis tekan gondrong ya. Kuku bertahun-tahun kalau kita tidak potong panjang tidak. Panjang. Gigi nambah panjang tidak. Bahaya. Tuh ternyata ini menunjukkan betapa hebatnya kebesaran Allah. Makanya tidak sedikit para orientalis yang mementahkan umat Islam, merubah keyakinan umat Islam supaya tidak percaya dengan Islamnya Rasul. Kenapa? Karena di luar jangkauan akal manusia. Satu. Timbul pertanyaan kedua, apakah Rasul diisrakan oleh Allah ruh dan jasadnya secara bersamaan atau hanya ruhnya saja? Maka kita sebagai umat Islam wajib menjawab dan harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Isra'nya Rasul itu dilaksanakan ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Mana buktinya? Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran ada lafaz bi'abdihi, lafaz abdun murakkabun min jisnaini. Lafaz abdun itu terdiri dari dua unsur. Satu unsur nyawa, yang kedua unsur jasad. Itu namanya abdun. Yang namanya manusia harus ada dua unsur. Ada unsur jasad, ada unsur nyawa. Kalau ada jasad tidak ada nyawa, apa artinya? Jejedog. Wong kene apa nyebutnya? Wong Sunda aku nyebutnya bebegig. Tawang ya. Wong Serang nyebut anak nyebut jejedog. Si menang bering sawah kah? Jojodog. Jejodog. Nah, iku jejodog. Jejodog iku iktibar. Cermin. Ciri orang Islam yang tidak mau sholat itu persis kayak jejedog. Iya bener sih. Hah? Bener kayak bebegi. Wong Sunda menyebutnya bebegi. Bebegi. Kan bebegi kan Pak. Kata yang punya sawah curhat sama bebegi. Kata petani ngomong begini. Jing,
Ya panggilan akrab ya Kang. Gig, kalau hasil panen bagus, tenang Gig, hasil panen bakal dibagi rata. Sebab kamu ikut kerja nungguin sawah, betul? Pokoknya kamu dikasih baju baru, celana lepis, sepatu pentopel, topi laken. Kira-kira itu bebegik mau dikasih baju baru, kira-kira senyum tidak? Ketawa tidak? Orang meneng baik. Betul orang? Atau sebaliknya kata petani, kalau panen gagal, ingat Gig, jangankan topi laken, kacamata BL, celana lepis, sepatu pentopel, badan kamu yang ada saya bakar. Kira-kira bebegik atau jejedog mau dibakar, kabur tidak? Lari tidak? Ih, lu ngungkapkan uang apa ngarang kampung Cidadap, uang Cidadap, ih, lu ngungkapkan. Kalau ada umat Islam diajak sholat meneng baik, diajak ngaji orang gelap, diajak mancing surga orang kebita, ditakut-takutin neraka, wih orang udik ini aja disebut wong kun mah sebut baik, jajan dogis cocok orang ini, cocok orang. Makanya awas bu, hati-hati. Peringatan Isra wal Mi'raj tiap tahun diperingati sama umat Islam, tapi ternyata tidak mampu merubah pola hidup umat Islam. Yang ngisi musola tetap pemain lama, betul tidak? Lalu pertanyaannya, apa hasilnya Isra wal Mi'raj? Padahal kalau kita lihat sejarah, mohon maaf, saya tidak akan menceritakan Rasul Mi'raj ketemu siapa, tidak. Saya tidak akan menceramah tentang kitab Dardir, tidak. Karena kalau saya ceramah Isra wal Mi'raj meriwayatkan kitab Dardir, itu akan terkesan saya penceramah tekstual, penceramah oleh ngapal. Biasanya lamun ceramah oleh ngapal bayarnya murah, bukan mabrur, murah. Kita mah disebutnya kayak update. Apa yang sedang viral itu yang akan saya bahas. Nah, engkau anak ijazah, kita nambah ijazah nih, tak bebek sih ijazah. Terus tukang jam pinten ayo jam telu mata ini uang sih rumah. Mohon maaf, saya hanya sedikit mengingatkan kita, ternyata peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasul itu terjadi bukan karena tidak ada latar belakang, bukan terjadi karena ada penyebabnya. Ada faktor penyebab kenapa Rasul diisrokan oleh Allah. Yang pertama, pendapat para ulama mengatakan inda jafafi ahlil ardi, terjadinya Isra dan Mi'rajnya Rasul ketika penduduk bumi mengalami dekadensi moral, mengalami penurunan akhlak. Yang kedua, ketika dakwah Rasul mentok, Rasul dakwah di Mekah, umatnya tidak bertambah. Lalu pertanyaannya, apakah Rasul berhenti dakwah? Tidak. Rasul terus berdakwah. Rasul mengambil strategi dakwah, pindah Rasul dakwahnya dari Mekah menuju Taif. Kenapa Taif yang dipilih Rasulullah? Karena di Taif itu terdapat keluarga besar Rasulullah, paman-paman Rasul dari jihad Siti Aminah itu banyak yang tinggal di Taif, yang dikenal dengan Bani Thaqif. Berangkatlah Rasul menuju Taif dengan tujuan dakwah. Begitu nyampe di Taif, ternyata bukan sambutan hangat yang diterima oleh Rasulullah, tetapi Rasul ditolak mentah-mentah oleh Bani Thaqif. Bukan hanya penolakan, bahkan Bani Thaqif menghasut semua penduduk Taif untuk melempari Rasulullah dengan batu. Masya Allah. Coba Pak, kalau kita bayangkan, ya Allah, dakwah Rasul itu luar biasa. Dakwahnya bukan dikasih makanan, bukan disuguhin makanan yang enak-enak. Oh, kita mau umatnya enak, kita diaturi dakwah.
diaturi ceramah rawong Cidadak. Oh, masya Allah, ngundangnya paling tampil wong Cidadak. Tapi panitianya itu kelalen jadi. Kelalen. Hingga ribut saya dengan panitia. Pak Imam nelpon ke saya. Yai, katanya sekarang malam Selasa tanggal 30. Wih, coba sih lihat lagi tanggalnya, kalendernya bukan sejen. Bukan beda. Begitu dia, oh iya hari Selasa malam Rabu. Makanya kata Kang Mabrur tadi, hampurannya ya itu mendadak yang acaranya. Wajar banget mendadak, nggak ke banyu-banyu acan sih. Dimaklum banget ngerti dadakan. Wis. Wis ana udan tenang wis ana udan tenang bae. Wis. Apa-apa kita wis lah. Wis aja jika susu aja. Aja itu. Kita mau rapat nyusuk. Masih awan gitu. Tuh lihat, Rasul dakwah sampai dilempar batu, sampai bercucuran darah. Masya Allah. Saking banyaknya lemparan batu kepada Rasulullah sehingga kenalah pelipis Rasulullah sampai bercucuran darah. Tapi hebatnya apa? Rasul tidak pernah membiarkan setetes pun darah nempel ke tanah. Kenapa? Karena Rasul khawatir kalau ada setetes darah Nabi yang jatuh ke bumi, maka tanah akan murka kepada Allah. Sehingga ketika Nabi menahan darah, datanglah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, andai kata kamu mau minta kepada Allah, seluruh gunung yang ada di Taif akan kami lemparkan kepada orang-orang Taif. Apa jawaban Rasul? La ya Jibril, la ya Jibril. Jangan Jibril. Innallaha lam yab'atsni la'anan. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengutusku untuk merusak dan saling melaknat. Walakinnallaha ba'atsani da'iyan wa rahmatan lil alamin. Akan tetapi Allah mengutusku sebagai penyeru kepada kebaikan, wa rahmatan lil alamin, dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di sini hebatnya Rasul kita, Pak. Dakwah ditolak, dakwah dilempar batu, tapi Rasul membalasnya dengan doa yang terbaik, dengan mengangkat tangan kepada Allah. Apa kata Nabi? Allahumma akhruj min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrik bihi syai'an. Kata Nabi, ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi orang-orang Taif, walaupun orang tuanya kafir, walaupun kakek moyangnya musyrik kepada Allah, keluarkan dari tulang sulbi orang-orang Taif man ya'budullaha wa la yusyrik bihi syai'a, orang-orang yang mau menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah. Terbukti doa Rasul diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Mana buktinya? Sampai saat ini seluruh penduduk Taif semuanya iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah berkat doanya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Ini terjadi tahun ke-10, di tahun ke-10 setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Setelah gagal di dakwah di Taif, Rasul kembali ke Mekah dengan membawa kekecewaan. Setibanya Rasul di Mekah, Allah kembali menguji Rasulullah dengan ujian yang lebih berat daripada ujian di Taif. Apa ujiannya? Dua orang yang Rasul cintai wafat dalam tahun yang bersamaan, sehingga ulama sejarah menyebutkan dengan istilah amul huzni, tahun duka cita. Tuh, lihat Pak, Rasul kembali diuji oleh Allah. Inilah cara Allah untuk mengangkat derajat manusia. Persis kayak kita. Kita tidak mungkin sekolah di SMP kalau tidak mengalami ujian di SD, betul? Tidak mungkin kita sekolah di bangku SMA kalau tidak mengalami ujian di SMP, betul? Alhamdulillah, nuhun Kang. Aku iki apa mani? Banyu mani. Wis, kita makan nguyuh bae wis. Nuhun Kang. Masih ana tah banyune? Padahal
Semua manusia tahu Allah itu sifatnya adil. Sifat Allah itu adil. Selalu menciptakan segala sesuatu pasangan. Betul? Ada langit, ada siang, ada laki-laki, ada perpasang-pasang. Ada kursi, ada meja, ana banyu, turunnya sabar beno, durung ana pasangannya gitu. Banyunya masih jomblo. Tuh kembali. Begitulah cara Allah. Ketika ingin mengangkat derajat manusia harus ada ujian dulu. Tidak mungkin kita duduk di bangku kuliah kalau tidak mengalami ujian di SMA, betul? Tidak mungkin kita lulus wisuda kalau tidak menyelesaikan skripsi, betul? Tidak mungkin kita akan mendapatkan ijazah S1 kalau tidak menyelesaikan skripsinya, betul? Iya, mengkanan ya uang mah. Udah kayak uang kene. Tukang saya dulu beres kan masalah ijazah. Masya Allah. Baru pertama punya presiden yang setelah turun belum beres-beres masalah. Si jendol kue malam gitu. Belum beres masalah ijazah bapaknya, sekarang dimasalahkan ijazah anaknya. Ya ilaha illallah. Bapak karo anak 11-12. Lah bapaknya pelangap-pelongo lah pada bayi anaknya bayi pelangap-pelongo. Presiden siapa kok? Wong Cina ada kayaknya mah ya. Allah kembali menguji Rasulullah. Dua orang yang Rasul cintai wafat. Yang pertama, Rasul ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib walaupun tidak masuk umat Islam, Abu Thalib wafat dalam keadaan musyrik. Tapi jasa Abu Thalib sangat besar. Kenapa? Karena Abu Thalib lah yang melindungi Rasulullah dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Selama Abu Thalib masih hidup, tidak ada satupun pemuka suku Quraisy yang berani menyentuh kulit Rasulullah. Abu Thalib wafat. Tidak lama setelah Abu Thalib wafat, 5 minggu kemudian, istri tercinta Sayyidatuna Khadijah wafat. Ini pukulan yang berat bagi Rasulullah ketika Rasul ditinggalkan oleh Siti Khadijah. Kenapa? Karena Rasul sadar Khadijah bukan hanya sosok seorang istri, tapi Khadijah adalah penopang ekonomi Rasulullah. Seluruh harta Khadijah yang terkenal janda kaya, 1/4 tanah Mekah itu milik Khadijah. Semuanya diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan dakwah. Bu, Khadijah Rasulullah mengkon sejen kalau Khadijah Cidadap. Sumpah sejen. Anak aran Khadijah singan anak Khadijah. Hampur aja. Maka Rasul wajar terpukul ketika Khadijah wafat. Di sisi yang lain, kenapa Rasul terpukul ketika Khadijah wafat? Karena Rasul sadar sehebat apapun laki-laki tanpa ibu-ibu laka apa-apa. Betul tidak? Mohon maaf Pak. Dalam hal ini kita kalah. Sumpah kita kalah. Setinggi apapun pangkat bapak, sehebat apapun jabatan bapak, tanpa ibu-ibu tidak ada apa-apa. Ngaji korong wadon makai mukonon Pak. Diangkat dikit. Lah iya angkat dikit. Wis diangkat buat tinggalkan. Kenapa? Karena memang, mohon maaf, fitrah laki-laki, dasarnya lelaki blow on. Kalau di dunia tidak ada perempuan blow on. Nih, coba Pak mikir, bayangkan, andai kata di kampung Cidadap Pasir, penduduk semuanya laki-laki, lako wadon sepotong-potong acan. Yakin kita mau blow on kabeh. Bener sih. RT ne blow on, RW ne blow on, Ustade lah pada baik blow on.
Laki ini belum orang. Pak, orang Palem telah orang penak wadonku. Wedding, walam. Karena memang mohon maaf, ternyata di balik lemahnya seorang wanita, justru Allah berikan kekuatan yang tidak bisa diberikan kepada laki-laki. Bilangin jangan Bu, bilangin jangan. Ndak sadar ya, ndak sadar. Mengungkapkan pemuda. Di balik lemahnya wanita, justru Allah berikan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh laki-laki. Satu, menyusui. Apa aja? Menyusui. Sehebat apapun bapak, sekaya apapun bapak, jajal nyusui anak. Di seor kira-kira. Lah ke galone gitu kan. Kalau ada anak galone ya, itu melaku. Satu. Yang kedua, di balik lemahnya wanita, justru Allah berikan kekuatan yang tidak diberikan kepada kaum laki-laki. Apa itu? Head. Apa jadi? Head. Menstruasi. Untung Pak ya, head itu ditakdirkan sama Allah untuk wanita. Alhamdulillah. Coba bayangkan. Mikir semakin. Coba bapak-bapak mikir. Andai kata Allah takdirkan laki-laki head. Yang masang softtek gitu. Bener. Bingung masang softtek. Lah kan wadon mah gampang, lamun head tinggal tatok blok bes. Bener ada Bu? Coba lamun wong lanang head, waduh. Ning gawa botol aku ah. Makanya mohon maaf, ini satu peringatan buat kaum ibu, wajib bersyukur kepada Allah. Ketika Islam datang, harkat martabat wanita diangkat oleh Allah. Alhamdulillah. Ingat, sejarah tidak bisa kita lupakan. Di zaman jahiliyah, seorang wanita itu tidak ada harganya Pak. Perempuan itu sama sekali tidak ada harganya. Di zaman jahiliyah, ketika seorang wanita hamil, suaminya bukan sibuk nyari bidan, bukan sibuk nyari rumah sakit, tapi suaminya bikin sumur di dalam kamar. Bikin apa? Sumur kecil. Jadi kebiasaan di jahiliyah, ketika wanita hendak melahirkan, suruh duduk di atas sumur, mengkene, dodok nih dur sumur. Kalau bayi yang dilahirkan di zaman jahiliyah adalah bayi laki-laki, ini kebanggaan untuk orang jahiliyah di arah keliling Mekah. Kalau bayinya laki. Tapi mohon maaf, kalau bayi yang dilahirkan itu adalah bayi perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena bayi perempuan itu dianggap membawa aib buat orang-orang jahiliyah. Tapi hebatnya Islam, ketika datang di bawah Rasulullah, justru harkat martabat wanita diangkat oleh Allah melebihi kaum bapak. Mana buktinya? Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah di antara kedua orang tua yang aku hormati? Rasul dengan tegas menjawab, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi Rasul? Baru bapakmu. Jadi ibu telu, bapak. Ulangi, ibu telu, bapak. Emang kudune mengkono. Ibu telu, bapak. Ya memang mengkono. Lah maksudnya apa sih melototin kita Bu? Maksudnya ibu disebutkan 3 kali, bapak sekali. Baju bayi silma wayu. Kenapa di hadis ini Rasul mengatakan ibu sampai 3 kali sementara bapak 1 kali? Karena Islam sadar maju mundurnya generasi Islam itu tergantung ibu. Anak pinter hasil didikan ibu, karena ibu adalah madrasah pertama. Ibu itu sekolah pertama. Sebelum anak kita masuk ke SD,
masuk ke sekolah, ibulah yang pertama kali menanamkan ilmu kepada anak. Betul? Jawab jujur Pak, sing ngajari ngomong nih anakku ibu nih apa bapak nih? Ibu nih. Sing ngajar jalan anakku bapak nih apa ibu nih? Ibu nih. Kita mau tahu apa-apa. Betul apa tidak? Maka mohon maaf, ini nasib generasi Islam itu tergantung ibu. Maka saya titip nih kaum Islam, ketika kita diberikan amanat oleh Allah berupa anak, itu merupakan amanat dari Allah. Maka ibu harus memberikan ilmu kepada anak. Makanya pemuda, anak pemuda, gelatih rabi ku asal ayu bae sih lama. Bener ada? Sing ayu mau waken yang jalan. Tapi minimal yang rosidah, apa jadi rosidah, carilah pasangan calon ibu itu, calon istri itu orang yang cerdas, otaknya yang pintar. Kenapa? Karena faktor X itu dominannya dari ibu-ibu. Kalau istri kita orang pintar, maka dipastikan anaknya pasti pintar. Rabi jadi belet, otaknya dengkel, gati. Anaknya waktu belet mana? Karena nasib generasi Islam itu tergantung ibu-ibu. Maka wajar ketika Rasul ditinggalkan oleh Siti Khadijah, Rasul merasa terpukul. Maka dua peristiwa inilah yang melatar belakangi Allah mengisrakan bagi Rasul dari Mekah menuju Palestina, naik ke Sidratil Muntaha, tasliyatan lin Nabi, sebagai penghibur bagi Rasulullah. Alhamdulillah. Kalau kita kaitkan dengan konteks kita di zaman sekarang, Isra dan Mi'raj di zaman sekarang, apalagi ini menjelang akhir tahun, kita sudah di penghujung tahun Pak. Entah catatan apa yang sudah kita torehkan di tahun 2025 tahun yang lalu. Setahun yang lalu apakah amal ibadah kita tercatat oleh Allah atau tidak? Apakah semua ibadah kita diterima oleh Allah apa tidak? Kita sekarang sudah ada di penghujung tahun. Alhamdulillah wong si dada maki Isra Mi'raj tekan setahun gitu. Nutup tahun enggak Isra Mi'raj, alhamdulillah. Karena para ulama-ulama di Banten sudah banyak mengingatkan kita, hati-hati, BMKG sedang tidak bersahabat dengan Indonesia. Sudah jadi kebiasaan di akhir tahun Indonesia selalu ada bencana. Maka saya mengingatkan di panggung ini, yuk kita sama-sama muhasabah. Kita meminta kepada Allah, munajat kepada Allah, mudah-mudahan Banten dijauhkan dari bencana Allah. Kenapa? Karena memang Banten sudah diancam Pak dengan megatrust yang ketinggian ombaknya itu 16 meter. Ombak di Merak bakal nyampe ke Rangkas Bitung hanya hitungan menit. Maka awas, hati-hati, waspada dari sekarang. Karena memang ini merupakan janji Allah yang diyakini oleh umat Islam ketika Allah sudah berkehendak, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika Allah goncang bumi, Allah tarik ujung dunia, goyang. Wa akhrajatil ardu athqalaha, maka pengisi perut bumi itu akan dimuntahkan oleh Allah. Emas metuk, berlian metuk, batu bara metuk. Makanya bapak yang belum sempat membahagiakan istri, tenang saja. Kalau bapak punya istri sudah puluhan tahun rumah tangga, belum sempat memberikan kebahagiaan kepada istri, belum pernah beliin emas, bapak dari sekarang ngomong ke istri, tenang aja bu, tunggu kiamat. Insya Allah kiamat mah emas pun metu kabeh. Menguti emas gue kiamat. Ini yang perlu kita waspadai Pak. Karena memang
semua kerusakan yang ada di muka bumi, bencana yang Allah turunkan kepada kita, ini semata-mata ulah tangan manusia. Ada yang mengundangnya. Siapa yang mengundangnya? Satu, orang-orang yang tidak ingat dengan peringatan Allah. Maka awas saya titip, ibu bapak punya kewajiban untuk mengingatkan generasi kita, anak-anak kita untuk sholat 5 waktu. Betul? Kalau seandainya di rumah kita, dalam rumah tangga kita diberikan seret rezeki, jangan dulu menyalahkan Allah, jangan dulu mencari kambing hitam. Kuncinya adalah cari di antara pemeluk, di antara masalah orang yang tinggal di rumah kita yang suka meninggalkan sholat. Itu penyebabnya. Kalau ibu punya anak tidak mau sholat, cekek. Ini perintah agama kok. Kata Nabi apa? Muru as-sabiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anakmu ketika umur 7 tahun, ajak sholat. Sholat umur 7. Wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha ay 'ala tarkiha. Ketika anak kita umur 10 tahun diajak sholat tidak mau sholat, gebuk. Bidarbin ghairi mubarrihin, tapi dipukul tanpa harus meninggalkan bekas. Sintrek, jepret, jewer. Umur 10 tahun. Lebih dari 10 tahun, umur 15 tahun anak kita disuruh sholat tidak mau sholat, cekek. Lamun mati preman kayak gawe maning. Engko deh anak maning umur 15 tahun sholat orang mah cekek maning. Lamun mati gawe maning. Ibu-ibu lamun dua laki orang gelem sholat cekek kawin maning sira. Bapak-bapak lamun dua rabi orang gelem sholat tuker tambah. Ternyata ini Pak yang dikhawatirkan oleh umat Rasulullah menjelang wafatnya. Rasul tidak pernah memanggil anak istrinya, tidak. Wasiat yang Rasul katakan di akhir-akhir ajalnya apa? As-shalah, 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 an-nisa, an-nisa, an-nisa. Dua hal yang paling Rasul khawatirkan, sholat dan wanita. Ini yang Rasul khawatirkan. Maka wajar ketika para ulama mutakhir mengatakan limada yata'akhirul muslimun, kenapa umat Islam terbelakang? Karena umat Islamnya masih banyak yang tidak peduli kepada urusan sholat. Itu sebabnya. Hanya mohon ajak anak-anak kita untuk sholat insya. Kita khawatir melihat kondisi umat Islam sekarang. Makanya peringatan Isra wal Mi'raj ini penting. Walaupun ada sebagian umat Islam yang membid'ah-bid'ahkan, kiai Isra Mi'raj itu maulid itu hukumnya bid'ah, iblon sih. Ngopine kurang adoh. Awas nih para pemuda. Bid'ah itu bukan min jumlatil ahkam, bukan. Yang namanya hukum itu wajib, sunnah, haram, mubah, itu hukum. Bid'ah itu bukan min jumlatil ahkam. Maka kalau ada yang berani membidakan peringatan Isra wal Mi'raj, ada yang berani membidahkan peringatan Maulid Nabi, ada yang membidahkan peringatan haul, itu artinya ngopinya tidak kejauh. Terlalu sempit pemikirannya. Dan sekarang bentar-bentar bid'ah. Kita nggak sadar Pak, justru ini embrio orang-orang yang membuat Islam radikal itu dari saling membid'ahkan. Ini awas, hati-hati para pemuda. Embrio cikal bakalnya Islam radikal awalnya dari saling membid'ahkan satu sama lain. Setelah saling membid'ahkan, saling mengkafirkan satu sama lain. Setelah saling mengkafirkan, saling menghalalkan darahnya satu sama lain. Ini embrio. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena dulu
Ketika saya zaman sekolah di Man 1 Serang. Saya dulu di Man 1 Serang sekolahnya, Bu. Makanya sedikit paham bahasa Sunda, bahasa Jawa Serang. Walaupun bebasan gati ngomong. Bebasan wati bebasan. Kapok ngomong bebasan. Minum saos, mangan saos. Lah kita ngisi saos lah. Saya dulu 93. Saya sekolah di Man 1 Serang. Saya pernah ikut berjuang dengan Imam Samudra, pelaku bom Bali. Arane Abdul Aziz. Imam Samudra itu kakak kelas. Dia kelas 3, saya kelas 1. Dan di Man 1 Serang itu siswa yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri hanya 2. Imam Samudra mendapatkan beasiswa ke Malaysia. Saya 96 mendapatkan beasiswa ke Mesir. Makanya saya selalu dicurigai sama Densus 88, Bu. Ya, inilah awal cerita saya akrab dengan Pak Imam Kusbari. Jadi saya punya 2 imam, besti 2 imam. Imam Kusbari sama Imam Samudra. Sama-sama imam juga. Ini yang harus diwaspadai. Cikal bakalnya Islam radikal itu dari awalnya saling membid'ahkan. Padahal dalam manaqib Imam Syafi'i, metu maning susu datang. Alhamdulillah. Susu siapa ini? Bukan susu janda dong, kita kada luar sana. Embu premen minum mendahakan balik. Selama kita minum sila mikir. Ampun, uang jagapin. Premen kita berapa? Ini orang tak premen kita bayar. Sila ribut mana? Susu kita ini. Namun kita sih minum susu sih, itu impak kan? Itu susu kita mah. Terus Bu, terus nggak capek, ibu orang capek, lah orang sing sore itu, KBG sing capek masih duhur, wih tegang ngoser, wih jorok mikir kita ini duhur gitu. Imam Asy-Syafi'i dalam manhajnya mengatakan, tidak semua perkara yang tidak ada di zaman Rasul itu bid'ah, tidak. Dan tidak setiap bid'ah itu neraka, tidak. Maka Imam Syafi'i memberikan tarif, atau Imam Izzuddin bin Abdul Salam bin Atba'i Syafi'iyah memberikan tarif. Kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam, hukum bid'ah itu tergantung ta'aluk kepada qadiyah apa. Kalau perkara bid'ah ta'aluk kepada qadiyah wajib, maka bid'ah hukumnya jadi wajib. Kalau ta'aluk kepada qadiyah sunnah, maka hukumnya bid'ah jadi sunnah. Nih, saya kasih contoh biar paham. Mana contoh bid'ah wajib? Di zaman Rasul, Al-Quran itu tidak seperti zaman sekarang dalam bentuk satu mushaf. Al-Quran di zaman Rasul itu disimpan di hafalan para sahabat. Ketika wahyu turun disampaikan oleh Jibril kepada Kanjeng Nabi, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Hebatnya apa? Ketika wahyu disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat, dia simpan di otaknya dan tidak akan pernah lupa. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa. Kata Allah, Muhammad, akan kami bacakan Quran kepadamu, fala tansa, maka kamu tidak akan pernah lupa. Ini hebatnya Quran. Ketika Quran sering kita baca, maka kita tidak akan pernah lupa. Saya kasih contoh, masyarakat Cidaran sering yasinan, sering. Kalau orang yang sering yasinan, itu surat Yasin pasti ayatnya bakal hafal, betul? Kenapa? Karena sering dibaca. Atau Sabul Masani Al-Fatihah. Ana wong Cidaran sing durung hafal Fatihah. Senajan wis tuwuh, wis pikun,
Fatihah pasti fala tansa illa masya Allah. Al-Quran di zaman Rasul itu disimpan di otaknya para sahabat. Ketika terjadi perang Siffin, perang apa jadi? Siffin. 60 para penghafal, 60 para penghafal Quran wafat. Abu Bakar Siddiq khawatir kalau para penghafal Quran dibiarkan wafat di medan perang, maka dipastikan Quran akan hilang di muka bumi. Sehingga Abu Bakar sebagai khalifah pertama didesak oleh para sahabat untuk mengumpulkan manuskrip Al-Quran. Abu Bakar tidak berani memutuskan. Kenapa? Karena ini tidak diperintahkan oleh Allah dan juga tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Setelah istikharah, baru Abu Bakar mengumpulkan manuskrip Al-Quran. Tidak selesai di zaman Abu Bakar, dilanjutkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tidak selesai di zaman Umar bin Khattab, dilanjutkan khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, sehingga terkumpul menjadi satu mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani. Pembukuan Al-Quran itu adalah perkara bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah, tapi hukumnya wajib. Satu contoh bid'ah sunnah di zaman Rasul. Tidak ada satupun riwayat hadis yang mengatakan Rasul pernah jadi imam sholat taraweh. Silahkan cari kitab hadis yang mengatakan bahwa Rasul pernah jadi imam sholat taraweh. Kenapa? Karena di zaman Rasul sholat tarawehnya ngumpet, Pak. Persis wong Cidadak baik. Ngumpet kabeh. Nih masjid laku, ning musola laku, ternyata taraweh ning al-fakabeh. Di zaman Rasul sholat taraweh itu dilaksanakan Rasul ngumpet-ngumpet. Kenapa? Karena khawatir sholat taraweh dianggap wajib dan akan memberatkan kepada umat Rasul. Lalu kapan terjadi tarawih dilaksanakan berjamaah? Di zaman Khalifah Umar bin Khattab muncul ide, kata Sayyidina Umar, alangkah lebih maslahat, alangkah lebih baik ketika sholat tarawih dipimpin oleh satu orang imam. Maka sholat tarawih adalah perkara yang dilaksanakan berjamaah adalah perkara bid'ah, tapi hukumnya sunnah. Ini akibat pemahaman agama yang dangkal. Setiap yang tidak di zaman Rasul bid'ah, setiap bid'ah neraka, atau bahaya. Kalau semua yang tidak di zaman Rasul itu bid'ah dan neraka, orang Cidadak paling duluan ke neraka. Saya tanya orang Cidadak, suka ke pasar? Ibu bapak suka ke pasar? Suka ke pasar. Rasul juga suka ke pasar. Ibu bapak kalau ke pasar naik ojek apa naik onta? Naik ojek apa naik onta? Rasul pernah naik ojek kan? Oh beda sudah kok. Makanya mohon maaf, harus dikembangkan agama itu, Pak. Jangan terlalu picik. Akibatnya apa? Umat Islam disibukkan dengan perkara bid'ah. Ini bid'ah, itu bid'ah, ziarah kubur bid'ah, kan tolol. Maulid bid'ah, di Rajaban bid'ah. Waduh, urusannya kita nganggur, Bu. Lah iya. Namun nanti Rajaban dilarang, Maulid dilarang, penceramah nganggur. Kang Mabrur nganggur, saudara kesinggok. Ayo ngomong apa sih dulu? Ini akibat pemahaman agama yang sempit. Sehingga sangat mudah umat Islam diadu domba, sangat mudah umat Islam di kota-kota. Kenapa? Karena pemahaman agamanya rendah. Kenapa bisa rendah? Karena kitanya tidak peduli kepada pendidikan agama. Buktinya mana? Coba lihat generasi kita. Jawab jujur ibu-ibu. Anaknya banyak yang di pondok apa banyak yang sekolah? Sekolah. Si mondok mah jarang. Betul apa tidak? Kita nggak sadar, Pak. Padahal pendidikan agama itu penting. Bapak ibu lamun kesok mati pengen dibaca Quran apa Quran? Bacakan Quran apa Quran? Kayak iya bahas pengen baca Quran. Laku siapa sih bacanya? Anaknya udah bisa ngaji. Terus namun kita mati siapa sih ngaji? Ustad.
Sembarangan Ustad gelem ngaji lamun diba. Ayo sih ngomong gratis ya. Kalau Ustad gratis, makanya Ustad guru-guru pun gratis banget. Kan lumayan. Kalau memang kita tidak mau mengeluarkan biaya ketika kita meninggal untuk baca Quran, caranya bagaimana? Cetak anak-anak kita supaya bisa baca Al-Quran. Ini saya bicara fakta, Pak. Tahun 2014 kita melakukan survei di Provinsi Banten. Ini fakta yang sangat mengejutkan. Di Banten, dari mulai Merak, Cilegon, Serang, Pandeglang, Lebak sampai Tangerang, 80% masyarakat Banten yang duduk di bangku sekolah masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Ini fakta. 80% yang duduk di bangku sekolah orang Banten masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Uang Banten juga orang bisa baca Quran kan ngisinakan baik tuh. Kalian sebab uang Banten mah dari dulunya punya sejarah. Jangankan santri dan kiai juara nek dianggap kiai wong Banten ku. Uruh jawara. Jawara wong Banten ku dianggap kiai. Ku ya nendong ini. Terus tah. Ai. Dulu ada orang Banten jawara. Main ke Lampung. Karena orang Lampung taunya orang Banten itu kiai semua, Pak. Jawaranya dianggap kiai kalau wong Lampung. Begitu nyampe Lampung, pas di Lampung ada yang meninggal. Karena dianggap kiai Jawara. Kata orang Lampung, dimohon ikhlas ridhonya, yang bertindak sebagai imam dipersilahkan kepada kiai dari Banten. Wow, Jawara dianggap kiai. Padahal Jawara pun orang yang pernah sholat jenazah, pernah dia ngedeleng uang sholat dohor, ngedeleng guma. Karena Jawara nyebut orang bisa ku gengsi. Jadi Jawara, ya wis lah. Kalau kita yus nang baik, udah jadi imam. Jawara maju jadi imam sholat jenazah. Takbir kayak ini. Allahu Akbar. Suwe pembacaan. Ternyata orang ketemu bacanya apa tuh? Jadi Jawara entah takbirkin apa mana ya. Ingat deh, kayak pernah ngedeleng uang sholat dohor. Jadi Jawara lah pasti naik pada baik kalau dohor gimana. Atur ruku deh kemana. Allahu Akbar. Ruku sujud sampai patang rokaat. Lawang Lampung geger kan. Waduh, imam sesat ya. Sholat jenazah enggak ruku enggak sujud tekan patang rokaat. Apa jadi orang Banten, orang Lampung, aja macam-macam, kening Banten gimana? Ikut tas beres jolati, kita takoni, kira-kira enggak madhab apa ki sholat itu? Begitu ditakoni, bah, mau kan sholat jenazah enggak ruku, enggak sujud, tekan patang rokaat, men bah, enggak madhab apa? Apa jadi Jawara? Wih, sih urusan mengkonon doang diributakan. Makanya kita sejen nyelatakannya enggak ruku enggak sujud sebab sing mayit itu wis tua jadi sesepuh, jadi kesepuhan mah aja uji-ujian sih dan enggak ruku enggak sujud apa-apa. Anda jawabannya. Begitu ganti hari ketemu hari Jumat, wong Lampung masih penasaran nih kayak Banten ki. Iku Jawara jadi khotib karo imam Jumatan. Kan sengennya masih ada dulu anak keramik Pak, masih panggung. Begitu suruh naik ke mimbar untuk baca khutbah, nyekel tumbak kening Banten. Jadi Jawara, para jemaah ahli Jumat rahimakumullah. Ih kayak sini wae. Sedurunge kita baca khutbah, wayah hikmah jemaah lempengan kita ki tekang lawang kosongaken. Indah dikosongaken lawang. Melayu. Begitu melompong jalan gue, ternyata Jawara pun melayu. Kabur ninggalakan masjid kalau jemaah. Lah jemaah kan bingung nih masjid. Khotib kabur, imam kabur, masa Jumat pre, masa Jumatan libur.
Anak sing bodoh ngomong, kita mah makmum kan. Jadi kiai ge makmum mah premen imam. Bener ora? Makmum mah premen imam. Lamun imam mengadeg makmum kudu. Lamun imam ruku makmum kudu. Imam sujud makmum kudu. Saiki imam kabur kita mah. Lah kabur kabeh kabur melu imam Banten. Orang sadar ku umpak masjid ku wis dengdek mau nih. Begitu jemaah metu ka bening masjid langsung masjidku rubuh rata kan. Rata. Apa jadi orang bodoh? Waduh, untung kita melu imam Banten. Lamun si bening masjid pe modal tidak ke masjid. Wong Banten dilawan. Makanya tolong buktikan orang Banten anak-anaknya supaya bisa baca Quran insya. Bagaimana caranya? Harus ada balance, harus ada keseimbangan. Kalau kita antusias untuk pendidikan sekolah, apalagi untuk pendidikan agama. Makanya mohon maaf, kita nggak sadar Pak. Selama ini kita sering melakukan kesalahan. Saya kasih contoh. Ketika masyarakat Cidadam ngondang penceramah, ngondang mubalik dari jauh, luar biasa, sambutannya luar biasa. Banyak tukang telur warna kita. Sambutannya luar biasa. Susu gelas dua deh. Rokoknya bungkus. Betul apa tidak? Makanan yang paling enak. Dina kiai. Luar biasa. Padahal kita harus sadar, orang yang paling besar jasa di masyarakat Cidadap bukan penceramah seperti saya, bukan. Lalu siapa? Mereka para ustadz, para kiai yang setiap ba'da maghrib ngajar anak bapak, anak ibu. Mereka yang paling besar jasanya. Kita harus sadar Pak, anak kita bisa baca Quran bukan dari penceramah seperti saya. Anak kita ngerti rukun wudu, batal wudu, rukun sholat, batal sholat bukan dari penceramah seperti saya, tapi dari mereka yang setiap ba'da maghrib ngajar anak bapak, anak ibu. Betul? Mereka yang paling besar jasanya. Tapi bloone masyarakat ini kan bloon sih. Ke ustadz yang setiap ba'da maghrib ngajar anak kita, masya Allah tidak ada penghormatan. Betul. Kalau mau balik dari jauh disambut petasan, dua kiainya stekek. Makanya coba sekali-kali ketika ada ustadz yang suka ngajar anak ibu, sambut dengan petasan. Jadi seret, anak tuh ini hormat sih tadi gitu. Ini bukti, artinya apa? Bagaimana anak cucu kita punya cita-cita ingin jadi ustadz, ingin jadi kiai, kalau masyarakatnya tidak memanusiakan ustadz dan kiai. Betul? Ini bahaya. Padahal kalau kita ngomongin hukum, yang punya kewajiban memberikan ajaran atau memberikan ilmu kepada anak bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban kiai, bukan. Terus kewajiban siapa? Kewajiban ibu bapaknya. Betul apa tidak? Lah anak-anak sirah, ajari kalau sirah. Cuman di mana-mana kiai itu bager Bu, kiai itu baik-baik. Mau ngajar anak bapak, anak ibu karena kiai ngemaklum. Bapak tidak keburu ngajar anak karena sibuk kerja, karena sibuk nyari duit. Makanya anak-anaknya dititipin ke kia, dipagahan ke kia, diajar sama karena ustad nerima amanat ngajar anak ibu. Ustad ora dua waktu guna gawe, nggak punya waktu untuk nyari duit. Ngerti maksudnya? Ngerti orang? Ulangi mana? Karena sing dulu ngerti gimana ya. Pelan-pelan aja biar paham. Kewajiban memberikan ilmu kepada anak bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban kiai, tapi kewajiban ibu bapak. Karena kiai di mana-mana sudah ditakdirkan oleh Allah hatinya baik, mau ngajar anak bapak karena kiai memaklumi bapak tidak keburu ngajar anak karena sibuk nyari duit. Akhirnya dititipin ke kiai. Karena kiai ketitipan anak ibu, lah kiai nggak punya waktu untuk kerja, nggak punya waktu untuk nyari duit. Ngerti maksudnya? Apa jadi maksudnya?
Kimak kiai ngomongnya duit, bae duit. Jere ngaji mah kudu karena Allah. Ngomong sira karo meja karena Allah. Bu, sing disebut ngaji karena Allah ki mungkin Ustad lagi ngajari anak bapak. B jabar ba, P alif jabar pa, sin ya jadi si, ya alif jabar ya, bapak sia. Iku ngajine kudu karena Allah. Kudu karena Allah. Tapi hampura 1000 hampura urusan bayar listrik ning PLN sumpah orang bisa karena Allah. Ayo ngomong apa sih dah? Coba jajal tuh bulan Arab bayar listrik karena Allah ning PLN. PLN ngampuran deh ya, bulan bikin mah kita bayar listrik karena Allah. Yakin disetrum sih kalau PLN. Ini yang paling penting. Artinya apa? Untuk melanjutkan estafeta perjuangan agama ini harus disiapkan generasi dari sekarang. Anak-anaknya siapkan dari sekarang untuk menyongsong agama ke depan. Termasuk masyarakat. Masyarakat, pemuda, orang Cidadap, hati-hati. Ngangkat RT ku aja sembarangan. Rumah kan kita ngomong gitu. Sebab RT ku presiden paling cilik RT. Bener enggak? Minimal ke depan masyarakat Cidadap minimal ngangkat RT, milih RT yang siap jadi imam sholat. Setuju ibu-ibu? Apa sebabnya? Khawatir ketika di musola ustadz tidak ada, kiai tidak ada, yang ada RT sama masyarakat, mau tidak mau RT bakal diperkosa. Bener kan? Jadi jemaah RT maju. Jadi RT apa? Imam. Kita mau biasa. Biasakan. Sudah isyara. Sing lian ores. RT diperkosa. Begitu RT maju jadi imam. Imam perdana. Sebelumnya sholat RT ngomong dikit nih makmum. Jadi RT, Kang, kita kan imam perdana Ki. Bukan mogok kita amanat Ki ya. Bukan mogok. Dorong ya dorong. Oke teh. Kamu aja imam jadi RT. Karena orang biasa. Duduk orang biasa. Dari imam pun aja sembarangan, gemeter sudah kok. Gibri. Orang lagi stuck gitu. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makmum ini buri, ngeten. Suwe baca Fatihah. Begitu beres baca Fatihah. Bagian baca surat-suratan RT pun kalem. Jadi RT itu membaca surat apa kita ya? Baca Al-Baqarah kedawang, baca Yasin kita nawarat para hafal, baca apa dia? Ingat RT ku pernah sekolah di madrasah sebenarnya ku pernah sekolah di madrasah pernah ngapal surat tabat. Kebenaran RT ku guru hesab tabat-tabatnya doang. Orang usul liane. Di 4 tamat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabbat. Yada abi lahab wa tabbat. Yada orang kependak terusan tabat. Saking logine RT. Makmum ingat amanat RT udah didorong. Jadi makmum terus. Di 4 tabat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabbat. Yada abi lahab wa tabbat. Yada muih ning tabat bae. Ora kependak terusan. Keringat dingin mulai keluar. Nak makmum krunya nang RT. Jadi makmum ngiburi wis teh buku bae teh. Ora apa-apa teh wis mung wis berapa lah. Udah apa-apa kita pegel gitu. RT diajak rukuk malah ngilek nimburi. Jadi RT kita mau izin pro bocah. Mau kan kita amanat. Lamun mogok dorong. Ana sing urur. Ini teh urur ya urur. Terus akan ya siap. Ingat akan siap teh.
kan akhirnya ngobrol sholat dulu. Tiupan maning dapat karo ente laur dapat doang. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap bukan kelalen mamuna siap-siap. Oke. Tabat siada abi lahabi wa tab diingatakan karo makmum. Bari jengkal ku mau. Digutak ente. Ma. Lah ente kaget. Maliki yaumiddin. Balik maning ning Fatihah. Akhirnya RT ngelatih terusan tabat orang kependak putus asa. Makmum dia pegel ngadeg baik. Akhirnya RT karo makmum mengambil kesepakatan dalam waktu yang sangat singkat. RT balik kanan. Jadi RT bubar kebehan, bubar. Orang siga sholat. Sinkronya ibu-ibu lakine balik ning musola tekang omah tangannya mengkene lagi. Tekang omah mengkene tangannya. Jere ibu nek lah bapak pripun Pak klemenku balik ning musola tangannya mengkene klemen lah robotan ka manjing angin. Jere lakine kita imam salat kalau diimami RT durung mendak ruku sebalen-balen acan. Ini akibat tidak disiapkan generasi mudanya dari sekarang. Makanya tolong nih generasi muda. Karena kita khawatir Pak. Saya belum lama dibikin menangis ketika melihat keadaan umat Islam. Saya belum lama diundang ke Cianjur Pak. Daerah desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Saya sedih ketika saya melihat umat Islam di Ciranjang itu 80% umat Islam murtad keluar dari agama Islam. Sehingga ketika saya diberikan kesempatan untuk ceramah, dari semenjak saya pegang mic sampai selesai ceramah, saya tidak mampu menahan air mata. Kenapa? Karena malu sama Allah. Ya Allah, tabarakallah. Saya ceramah kemana-mana, ternyata masih ada saudara saya, tetangga kita, orang Cianjur yang murtad, kita biarkan saja. Ini tantangan agama ke depan akan semakin konflik. Saya lihat ketika datang ke Cianjur itu, jarak gereja dengan gereja hanya 10 meter satu. Satu kampung ada 16 gereja di sana. Nah, saya ngomong di sana, untung di Cianjur. Coba kalau di Banten terjadi seperti ini, saya bakar gereja. Saya akan berhenti jadi kiai kalau tidak berani bakar gereja tersebut. Karena ini tantangan kita ke depan. Dan ancaman yang paling nyata untuk orang Banten, fik 2. Siap-siap para santri, siap-siap para kiai. Oligarki akan menggunakan politik seperti makan bubur. Makan bubur tuh nggak langsung ke tengah Pak, dari pinggir dulu. Betul, dari pinggir dulu. Udah habis pinggir baru tengah. Habis. Itu yang mereka gunakan. Pesisir dikuasai. Dari mulai Tangerang bagian pesisir, Keronjok, terus Merak, Anyer, terus ujungnya pik itu akan ada di Tanjung Lesung. Ujungnya pik bahkan nyampe ke ujung kulon. Sekarang faktanya apa? Coba lihat pila-pila yang ada di Anyer sampai Carita, sampai Tanjung Lesung, itu semuanya milik orang-orang Cina. Ini yang kita lengah umat Islam. Umat Islam hanya dihebohkan dengan anti maulid, dengan mulut. Umat Islam dihebohkan dengan yang kunut, dengan anti kunut. Ribut sesama umat Islam. Tapi kita lupa ancaman terhadap umat Islam. Kita lupa menyiapkan generasi kita supaya mempersiapkan semenjak dini tentang agama Islam. Lengah kita umat Islam. Sehingga sangat mudah umat Islam dihancurkan, sangat mudah umat Islam dipropaganda. Kemarin yang terjadi apa? Di bulan Agustus yang lalu, rame umat Islam, rame-rame demo ke Jakarta. Gara-gara si Sahroni gitu. Untung Sahroni laku. Lama antak bedil si Sahroni. Ini gara-gara dewan. Masyarakat diprovokasi. Kantor polisi dibakar. Gedung dewan dibakar. Kita nggak sadar. Fasilitas negara yang dibakar oleh rakyat tetap harus diperbaiki, betul tidak? Lah memperbaiki kantor yang dibakar pakai biaya tidak? Pakai duit tidak? Pertanyaannya duitnya dari mana?
Lah dari rakyat juga. Makanya saya kemarin telepon sama Kapolda Banten. Tolong Pak Kiai, bantu kami aparat kepolisian supaya masyarakat Banten tidak terprovokasi. Saya katakan tenang Pak, orang Banten itu sudah melek politik. Karena wong Banten mau weruh ngarane politik itu polongo tileletik. Politik. Polongo tileletik. Sing durung jadi mah ngomongnya politik, nempok anu leutik. Wis dadi ku jadi politik. Nipu karo wong leutik. Kita tenang Pak, Banten mah sudah aman. Tapi saya titip Pak Kapolda, jangan pernah sentuh urusan agama. Jangan pernah nistakan para ulama. Jangan pernah hinakan para santri. Kalau agama sudah diinjak-injak di Banten, mohon maaf, jangankan santri, para kiai, jawara akan tampil di paling depan. Itulah Banten. Bukti kelawan nyata. Bubuk roti kena mata. Ketika terjadi kejadian Ahmadiyah Cikesik 2018, muncul Ahmadiyah di Banten. Apa yang terjadi? Jawara, santri, para kiai maju paling depan, betul? Masya Allah. Apa jadi jawara? Minggir kiai. Kiai mah aja melu gelut, bukan keleh isin. Lah isin, kiai gulat keleh isin. Jadi jawara, minggir kiai, kita pengen ke surga. Oh, jawara pengen ke surga. Ini mohon maaf, saya punya kenangan Pak. Ketika kejadian Ahmadiyah kemarin, saya diberikan amanah sama Abu Ya untuk memantau gerakan jawara-jawara dari Kabupaten Lebak. Itu tugas saya. Kata Abu Ya, Ji, bagian siap Lebak. Jawara siapkan. Siap Pak. Ngawal jawara. Setiap sidang di Serang, jam 4 subuh kita sudah berangkat dari Rangkas Bitung. Istirahat di Cadasari. Sholat subuh di Cadasari. Saya ngomong sama jawara, Bah, kita sholat dulu. Sholat Kiai. Sholat. Si orang yang sholat tak ajak ya. Sholat. Ikut sholat, sholat subuh, suwek sholatnya, jawara pun, ampun, kita mesti beres sholat ini, rokok, entek rong batang rokok, jawara mah dulu beres sholatnya, jadi kita pun, wah gak amat di jawara, barang metu jawara, jadi kita, suwe amat sholatnya, jadi jawara nakon, ya entah sholat, atau wis kita, bilang rokaat ke, ati loro rokaat. 2 rakaat subuh matolol jadi kita. Lah kita akan balik nakon. Lah apa pirang rakaat? Lah kita menanam jadi ya tolol. Jadi kita wakil amat 6 rakaatku. Apa jadi? Mumpung lagi pengen sholat ya. Ampun jawab. Makanya mohon maaf, ini yang kita siapkan para jemaah sekalian. Siapkan semenjak dari generasi kita. Masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, ke pengajian, insya. Ketika umat Islam sudah peduli kepada agama semenjak dini, maka yakin umat Islam akan semakin kuat menghadapi tantangan agama di kedepan. Yang paling penting adalah apa? Apa yang Rasul katakan dan disirakan oleh para ulama, idza saluhati shalah saluha kullu amali. Tantangan kita di akhir zaman sederhana. Solusi kita di akhir zaman sederhana. Perbaiki sholat kita, insya Allah semua urusan akan selesai. Idza saluhati shalah saluha kullu amali. Kalau sholatnya sudah benar, maka urusan yang lain akan benar. Tapi jangan pernah berharap ketika sholat kita tidak baik, urusan yang lain akan baik. Maka kenapa dalam rukun Islam itu sholat dijadikan urutan nomor 2? Saya ibaratkan jari saya Pak. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima naik haji kalau mampu. Rukun Islam yang 5, kalau diibaratkan tangan kita yang 5, kita urut dari belakang. Katakan akwa ini agama. Ketika agama kita pegang dengan rukunnya yang 5, maka agama akan kuat, tidak akan pernah jatuh. Tidak akan pernah hina agama ketika kelimanya kita kuatkan. Tapi ketika umpama rukun yang kelima munggah haji, umat Islam ketika tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tidak ada nasib haji,
apakah agama akan jatuh? Tidak. Yang kedua, apakah ketika umat Islam tidak mampu melaksanakan puasa karena sakit atau di tengah perjalanan, apakah agama akan runtuh? Tidak. Yang ketiga, ketika umat Islam tidak mampu mengeluarkan zakat karena memang tidak ada yang dikeluarkan, apakah Islam akan jatuh? Tidak. Tapi ketika jari telunjuk rukun Islam yang kedua kita lepaskan, ketika umat Islam berani meninggalkan sholat, maka dengan sendirinya agama akan jatuh. Ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana agama kita akan kokoh kalau generasinya berani meninggalkan urusan sholat. Ini tolak ukur. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita, mudah-mudahan Allah kuatkan sholatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kira-kira ngerti apa yang saya sampaikan? Paham? Paham? Lamun paham, kita amanat si wong tua kita. Jadi bapak kita, ji lamun sira ngaji ning di bae, lamun jemaah paham kabeh, wis beresan. Kali. Sekali mana kita paham dulu. Durung paham. Ibu kita ge melu amanat mana? Jadi ibu kita di bapak sila amanat, ibu garap harap amanat. Jadi kita amanat apa bu? Lamun sila ngaji ini baik, uslu ini sejam. Jemaah si guru dulu ngerti baik, mendingan balik sih lagi. Mendingan balik, mendingan turun nih ngomong. Mudah-mudahan perkumpulan kita dalam peringatan Isra wal Mi'raj, apa yang sudah kita korbankan, baik yang korban harta, korban tenaga, mudah-mudahan Allah balas dengan rahmat Allah di dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.